我们就和你拼了！突破了！服了，灭魂印。我想试试。Hai semuanya, dimana kalian berada, kembali lagi bersama Mimin di channel Alu Cerita Film. Dan bagaimana kabar kalian? Tentunya Mimin selalu doakan agar kalian semua dalam keadaan baik, sehat, dan bahagia selalu. Untuk episode kali ini, Mimin akan merangkum sebuah film dan web series dari film Martial Master untuk part terbarunya. Bagi teman-teman semua yang belum sempat menonton video-video sebelumnya, kalian bisa langsung menontonnya. Linknya ada di deskripsi. Dan jangan lupa bagi kalian baru mampir untuk mensupport channel ini terus agar Mimin selalu semangat dalam menghibur kalian semua. Oke, bagi yang penasaran dengan filmnya, Mimin langsung saja masuk dalam alur ceritanya. Di episode terakhir kemarin, Qin Chen berhasil mengalahkan kaisar tertinggi yang berubah wujud menjadi kucing besar yang bernama Tuan Mao. Lalu kucing besar itu tahu kalau ada benih parasit tingkat tinggi yang tumbuh di dalam kepala Qin Chen. Walaupun benih parasit itu bisa meningkatkan kultivasi Qin Chen, namun lama-kelamaan jika benih parasit itu tumbuh juga bisa membunuh Qin Chen. Jadi kucing besar itu memberitahu cara untuk mengeluarkan benih parasit yang ada di tubuh Qin Chen. Yaitu asalkan Qin Chen bisa menyempurnakan harta karun yang ada di alam rahasia. Lalu Qin Chen dan Tuan Shouwang ingin pergi untuk mencari harta karun tersebut. Kucing besar itu juga ingin ikut dengan Qin Chen karena ia juga ingin mencari harta karun yang ia cari. Sesampainya di luar reruntuhan kuno, mereka disambut oleh para murid 7 sekte utama dan dinasti Wei-nya. Para murid dinasti Wei mengira kalau Qin Chen disandra oleh Tuan Shouwang. Seketika, Hainu dan teman-temannya pun ingin menyerang Tuan Shouwang. Hainu mengatakan kepada Tuan Shouwang untuk melepaskan Qin Chen. Wan Ximing juga meminta melepaskan Qin Chen jika tidak ia akan bertarung dengannya. Kaisar Mao yang berwujud kucing itu pun tahu kalau beberapa orang di sana tertanam benih parasit seperti Qin Chen. Lalu Qin Chen meminta semuanya untuk jangan khawatir karena ia tidak ditangkap oleh Tuan Shouwang. Qin Chen juga memberikan cincin penyimpanan kepada Hainu yang di dalamnya ada beberapa kristal iblis. Ia meminta semuanya untuk mencari tempat bersembunyi dan berkultivasi. Qin Chen juga menjelaskan kalau ia akan pergi ke alam rahasia. Qin Chen, kucing hitam, dan Tuan Shouwang pun meninggalkan mereka semua dan pergi ke alam rahasia. Tuan muda dinasti utama tidak tahu apa yang sebenarnya telah terjadi di dalam reruntuhan kuno. Ia menunggu para tetua 7 dinasti utamanya yang tidak kunjung keluar. Ia tidak tahu kalau sebenarnya semua seniornya telah mati oleh Qin Chen. Mereka pun masuk ke dalam reruntuhan kuno untuk mencari para seniornya. Hainu dan yang lainnya juga mencari tempat sembunyi untuk berkultivasi. Kita kembali ke Qin Chen. Sesampainya di alam rahasia, Qin Chen merasakan ada energi sejati yang sangat kaya. Di sana Tuan Shouwang merasakan energi yang sangat kuat. Ia tahu kalau dirinya akan menerobos kerana Martial King tahap menengah. Tak perlu waktu yang lama, Tuan Shouwang pun menerobos kerana Martial King tahap menengah. Sifat aslinya pun muncul. Ia sangat sombong karena telah berhasil menerobos kerana Martial King tahap menengah. Lalu kucing hitam itu pun meminta Tuan Shouwang jangan berlama-lama di sana dan jangan membuang-buang waktu. Namun karena Tuan Shouwang merasa dirinya sudah hebat dan berhasil menerobos dan lebih kuat dari yang lainnya, ia langsung menantang Qin Chen dan kucing hitam. Seketika kucing hitam itu pun kesal dan menyerang Tuan Shouwang yang songong itu. Tuan Shouwang mencoba mengeluarkan kekuatannya dan mengcounter kucing hitam yang menyerangnya. Ia juga mengatakan setelah ia memberi pelajaran kepada kucing hitam itu, ia akan melawan Qin Chen. Namun ucapannya tidak sebanding dengan kekuatannya. Kucing hitam itu pun menyerang Tuan Shouwang dengan bertubi-tubi. Tuan Shouwang pun terpental dan terluka. Ia tidak percaya kalau dirinya masih saja kalah dengan kucing hitam itu. Tapi kucing hitam itu mengatakan kalau Martial King tahap menengah itu masih muda untuk menghadapinya. Ia pun memberi pelajaran kepada Tuan Shouwang hingga babak belur.
Lalu Qin meminta kucing hitam itu untuk berhenti menyerangnya. Ia takut kalau terus digebugin, nanti Tuan Sowang akan menangis. Tuan Sowang pun meminta ampun kepada kucing hitam itu dan berjanji tidak berani melawannya lagi. Qin juga langsung menghampiri Tuan Sowang dan berkata apakah Tuan Sowang ingin menantang dirinya. Tuan Sowang langsung mengatakan kalau semua itu hanya salah paham saja. Ia juga mengatakan kalau Qin adalah penolongnya dan mana mungkin ia akan melawan Qin. Karena Qin sudah tidak percaya dengan Tuan Sowang yang sering berkhianat, jadi Qin langsung menggunakan segel penghancur jiwa untuk mengikat Tuan Sowang agar tidak bermacam-macam lagi. Qin menjelaskan kalau ia sudah menanam segel pemusnah jiwa di otak Tuan Sowang. Selama Qin menginginkannya, jiwa Tuan Sowang langsung meledak. Tuan Sowang pun terkejut dan sangat ketakutan. Qin menjelaskan lagi kepadanya begitu segel ditanamkan, bahkan master keturunan tingkat kaisar atau lebih juga tidak bisa menghapusnya. Tapi segel tersebut juga bagus untuk meningkatkan kemampuan Tuan Sowang. Lalu Tuan Sowang pun berterima kasih dan akan setia mengikuti Qin. Ia pun pergi untuk berkultivasi kembali. Kucing hitam itu tahu kalau Qin memiliki kekuatan jiwa yang tidak lemah. Ia juga mengatakan jika ingin menggunakan segel pembasmi jiwa, setidaknya harus memadatkan jiwa. Dan ia ingin tahu Qin yang memiliki kemampuan tersebut dari mana. Ia juga tidak menyangka kalau segel pembasmi jiwa bisa meningkatkan pemahaman Tuan Sowang tentang dunia. Dan itu sangat menguntungkan Tuan Sowang. Qin pun mengatakan apakah kucing hitam itu ingin mencobanya. Kucing hitam itu pun hanya tertawa. Lalu mereka pun melanjutkan perjalanannya ke alam rahasia. Lalu apakah Qin dan kucing hitam itu dapat mendapatkan harta karun di sana? Mimin akan bahas di episode mendatang ya. Terima kasih. So depressed when I can't seem to get out, but something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Fuck your lies, I'll do what I want. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built